Pertanyaan terakhir. Kalaulah segala yang wujud itulah dia, termasuk sempurnanya pada di Bapak Ibu, itu adalah dia. Lalu pertanyaan Ustadz sama Bapak Ibu, bagaimana? Ini turun ke bawah hakikatnya. Bagaimana pertemuan Bapak Ibu dengan Allah itu yang bagaimana? Ini pertanyaan itu turunnya di sifat, pertanyaan itu turunnya di hakikat. Sifat, hakikat itu ilmu. Bagaimana pertemuan Khalifah dengan Allah? Apakah pertemuan Khalifah dengan Allah seperti Khalifah berhadapan dengan Ustadz? Atau seperti Ustadz berhadapan dengan Khalifah? Tidak. Kalau tidak, bagaimana pertemuan Khalifah dengan Allah itu bagaimana? Pertemuan yang bagaimana maksudnya? Bagaimana maksudnya itu? Pak Jul, pertemuan Pak Jul dengan Allah seperti pertemuan Pak Jul berhadapan dengan Ustadz? Atau pertemuan Pak Jul dengan Bu Liza? Hah? Pertemuannya bagaimana Pak Jul dengan Allah tuh? Satu kesatuan. Berarti Allah tuh, Muhammad sini. Jadi gimana caranya? Ya, jadi bagaimana pertemuannya tuh? Iya. Pak Edi, bagaimana pertemuan Pak Edi dengan Allah? Apakah pertemuan Pak Edi dengan seperti jamaah ini? Atau jamaah ini bertemu dengan Pak Edi seperti ini? Berhadapan-hadapan? Jadi, pertemuannya bagaimana? Keakuan diri. Pertemuannya kehilangkan keakuan diri. Ya bertemu tuh. Udah hilang. Jadi kalau udah hilang, bagaimana pertemuannya lagi? Ya ini kan duduknya di hakikat nih. Hakikat ini menceritakan wujud yang sebenarnya. Kalau udah sampai di marifat, enggak ada lagi pertanyaan Ustadz. Udah selesai kaji itu. Kalau udah di marifat, udah selesai kaji itu udah. Ustadz enggak ada pertanyaan lagi. Tapi Ustadz dudukkan di hakikat supaya Bapak Ibu bagaimana perjumpaan Bapak Ibu dengan Allah itu yang bagaimana? Apakah Nabi Muhammad itu waktu Isra Mi'raj seperti itu? Nabi Muhammad encong-encong ya. Assalamualaikum Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Apa seperti itu? Tidak. Jadi pertemuannya bagaimana maksudnya? Rahmi lagi. Ada catatannya tuh? Tidak ada ya. Nanti catat. Halo Linda. Pertemuannya bagaimana? Iya, sekarang jangan itu lagi, Bu Linda aja langsung. Pertemuan Bu Linda dengan Allah gimana? Pertemuan dua wujud. Bagaimana maksudnya? Itu gimana? Satu. Bisa diterangkan lagi Wiki? Pertemuan Wiki dengan Allah itu gimana maksudnya? Perjumpaan Wiki dengan Allah. Atili ke dalam diri. Siapa yang nampak? Rio nak? Nampak Allah. Berarti menilik diri, baru berjumpa Allah. Berdarah nanti nak? Coba bantu lagi Dewi. Ya kesadaran bagaimana tuh? Iya sadar. Jadi pertemuannya gimana? Ya. Itu kan dalam bentuk ilmu, sadar aja kan? Tapi pertemuan itu tuh mesti paham kita, bukan dalam bentuk sadar saja. Ya, sadar diri Dewi Muhammad, sadar pula diri Muhammad itu diri Allah. Itu udah bertemu tuh. Lebur diri Muhammad ke dalam diri Allah. Jadi pertemuannya bagaimana? Oh, nah, bantu Bu Wi, bantu Dewinya. Ibu kita dari Madana, An yang Sedol dulu. Oh, Bu Lia lagi. Enggak tahu. Pak Erik lagi.
Satu wujud bagaimana maksudnya nih? Dalam kesadaran yang tinggi. Oh, sadar yang tinggi. Satu wujudnya bagaimana nih? Tidak terpanjang lagi wujud yang hanya Allah saja. Pada segala yang ada. Oh, iya begitu Pak Yos. Rupa yang sama, rahasia yang sama. Alhamdulillah. Cuma cara penyampainya masih agak malu-malu. Kurang tegas, kurang padat, kurang menggigit. Nah, biar kita gigitkan bersama-sama. Jadi pertemuan Bapak Ibu dengan Allah, pertemuan Ustadz dengan Allah, itu artinya pertemuan yang satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia. Apa maksudnya pertemuan kita dengan Allah satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia? Itu pertemuan itu pada diri sendiri. Keha. Ini yang dikatakan satu wujud. Ini yang dikatakan satu rupa. Ini yang dikatakan satu nama. Ini yang disebut satu rahasia. Pada diri sendiri. Ulang lagi Bu Lia. Pertemuan Bu Lia dengan Allah pertemuan yang bagaimana? Iya, pertemuannya bagaimana? Pertemuan dalam satu wujud, satu rahasia, satu sifat, semuanya. Satu wujud, satu rupa, satu nama, satu dalam rahasia. Pada diri sendiri. Inilah dia. Jadi bukan pertemuan antara Ustadz dengan Khalifah. Ustadz dengan Pak Erik. Ustadz dengan Dewi. Ustadz dengan Bulia, Ustadz dengan Rami, bukan seperti itu. Satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia. Pada diri sendiri. Dan diri sendiri bukanlah nyatanya diri kita. Diri sendiri itulah nyatanya diri Allah. Allah itu dia. Itu maksudnya itu. Disitulah duduknya Maqam Sidratul Muntaha itu. Maksudnya itulah sebenarnya. Puncak kesadaran yang tertinggi kita berjumpa Allah itu. Satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia. Ini yang terjadi pada Rasulullah. Ketika Rasulullah itu Mi'raj. Udah sampai pada Maqam Sidratul Muntaha. Ini bahasa syariat. Sidratul Muntaha itu digambarkan sebuah tempat. Dilihat Nabi ke depan tak nampak Allah. Lihat Nabi ke belakang juga tak nampak Allah. Dilihat Nabi ke kanan tak nampak Allah. Lihat Nabi ke kiri tak nampak Allah. Lihat ke atas tak nampak Allah. Dilihat ke bawah tak nampak Allah. Tapi ketika Nabi sudah sampai pada puncak Sidratul Muntaha, kesadaran yang tertinggi bahwa Allah itu yang wujud nyata pada dirinya, disitulah Nabi itu berjumpa dan bersua dengan Allah, satu wujud, satu rupa, satu nama, satu dalam rahasia pada diri Nabi sendiri. Bahwa Allah itu, itulah nyatanya Muhammad itu. Muhammad itu, itulah diri Bapak Ibu itu. Jadi diri Bapak Ibu itu yang Muhammad itu adalah wujud diri Allah. Wujud diri Allah itu inilah dia. Satu wujud, satu rupa, satu nama, satu dalam rahasia pada diri sendiri yang disebut insan. Insan itu namanya Pak Jul, Khalifah, Pak Sudir, Dewi, Rahmi, Wike, Bu Lia, ibu-ibu. Itu dia. Berarti udah nyata Allah atau belum? Udah. Kalau Allah sudah nyata, bagaimana wujud nyatanya Allah itu? Keha itu pada siapa? Pada diri sendiri. Pada yang lain keha juga. Keho. Itu dia. Itu udah terang betul tuh Bapak Ibu. Kalau sudah terang Allah itu wujud dan nyata. Lalu tak nampak juga terang wujud dan nyatanya Allah itu. Apa namanya itu Bu Lia? Itu yang butuh sange itu. Sange butuh. Pak Sudir tuh. Butuh sange butuh. Pak Sudir lah pakai kopiah. Dicari-cari juga kopiah Khalifah. Mana Khalifah kopiah saya Khalifah?
Butuh sengit mau terlipat. Lihat pegang tuh itu. Jadi dah nyata Bapak Ibu, sudah zohir, sudah wujud. Jangan dibilang Allah tuh gaib juga lagi. Nah, kalau dibilang Allah tuh gaib, bilanglah Allah tuh gaib nyata pada segala yang ada. Gaibnya Allah itu nyata pada segala yang wujud. Gaibnya Allah itu nyata pada segala yang terang. Segala yang terang, segala yang wujud, segala yang nyata, itulah nyatanya akan diri yang gaib itu yang sebenar-benarnya. Maka dikiaskanlah oleh orang-orang arifin, oleh orang-orang arif billah, bahwa Allah itu bersembunyi pada yang terang. Ya. Kalau Bapak Ibu bersembunyinya pada yang terang atau pada yang gelap? Pada yang gelap. Kalau Allah bersembunyinya pada yang terang. Bahwa yang terang itulah wujud nyatanya diri Allah. Siapa yang tak mampu memandang Allah pada wujud yang terang ini, hati yang butuh sange itu mah. Ya. Makanya orang yang butuh sange itu apa kata Allah Pak Jul? Ulaika fi dolalim mubin wa ulaika fi dolalun ba'id. Ulaika kal an'am balhum adol. Orang yang butuh sange itu Bapak Ibu, mereka telah berada pada kesesatan yang sangat nyata. Betul-betul jauh sesatnya itu. Ketika nyatanya sesatnya dan jauh sesat nyatanya itu. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu taubahnya sama seperti Tuhan. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu sama seperti hewan ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat lagi pada hewan ternak. Hewan ternak dikatakan sesat karena tak ada akal pikirnya. Tapi manusia diberi Allah akal pikir, lalu tak mampu dia memandang Allah. Maka dia pantas dikatakan lebih sesat daripada hewan ternak. Buktinya apa kata Allah? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi Allah hati, tapi mereka tak mampu. Yang berkehendak tuh siapa tuh? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberi mata, tapi mereka tak tahu yang melihat itu siapa. Mereka diberi namanya pendengaran, tapi mereka tak tahu yang mendengar itu siapa. Kalaulah mereka tidak tahu yang berkehendak itu siapa, yang mendengar itu siapa, yang melihat itu siapa, yang wujud itu siapa, tak kenal dia. Maka pantaslah Allah katakan, ulaika kal an'am balhum adol. Ulaika humul ghafilun. Itulah mereka orang yang sesat itu. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, yang melihat itu yang si basir tuh, yang mendengar itu yang si samia tuh, yang berkehendak itu, itu yang si kudrat, itu yang si irodat, yang hidup itu yang si hayat, yang ada itu yang sewujud. Siapa yang wujud, siapa yang si sama, si basir, siapa yang namanya si kudrat, si irodat, siapa yang si hayat, itu adalah Allah. Ini yang Allah maksudkan itu. Wa fi anfusikum apalah tubsirun. Aku telah wujud pada dirimu. Kalau aku sudah wujud pada dirimu, akulah yang melihat itu pada matamu. Aku yang mendengar pada telingamu, aku yang berkata pada kalamu. Itu maksudnya Bapak Ibu. Anda paham kita tentang itu, maka pantas Allah katakan seperti itu. Ini yang Allah katakan dalam surat yang lain juga Allah jelaskan. Inna syarat dawabi indallah summum bu'mun umyum fahum la ya'qilun. Apa artinya tuh Bapak Ibu? Kalian enggak tahu tuh dah. Sesungguhnya seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruknya makhluk atau seburuk-buruknya binatang kata Allah. Inna syarat dawabi. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk dan binatang di sisi Allah adalah orang yang benar-benar tuli, buta, bisu. Mereka tidak punya KKO. Apa tuh KKO tuh, Sudir? Apa tuh Rami?
Tuh kakak tuh Pak Sudir, kincia otak. Apa tuh kincia otak tuh Pak Ju? Jelaskan. Insya Allah lah. Insya Allah nggak lama jadi orang Minang lagi tuh. Orang yang tak punya akal pikir. Diberi Allah akal tapi tak digunakannya. Kan itu tuh. Diberi Allah rasa tapi tak merasa di situ. Artinya mati rasa tuh. Pak Sudir mana yang mau? Ya, merasa pandai atau pandai merasa? Pandai merasa. Inilah namanya orang yang sudah berkelima tuh. Orang yang sudah berkelima Pak Sudir nih. Ya, tapi kalau merasa pandai, ulaika kal an'am. Ya, tapi kalau pandai merasa itu sudah berkelima itu. Pandai merasa bahwa yang melihat itu bukan aku. Ya, yang melihat pada mata ini si basir. Yang mendengar pada telinga ini si samia. Yang berkata pada lisan ini si kalam. Yang berjalan pada kaki ini si kudrat. Yang menggerakkan tubuh ini si hayat. Itu orang yang pandai merasa. Jadi rosok-rosoklah ke dalam Bapak Ibu. Ya, dirosok ke dalam, ditilik ke dalam, disenter ke dalam. Baru tahunya Bapak Ibu, sia sebenarnya yang di dalam tuh, yang memandang tuh. Itu maksudnya, sia sebenarnya yang hidup itu yang Allah itu.